Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, dan mudah-mudahan lagi kita akan melaksanakan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan sehat, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan kesempatan untuk masih bisa hadir mengikuti sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat, salah satu rezeki yang kadang-kadang kita tidak sadari. Karena yang sering kita pikirkan nikmat itu atau rezeki itu adalah materi. Padahal ketika kita berkesempatan sholat berjamaah itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Nikmat yang paling luar biasa salah satunya juga kesabaran. Ketika kita sabar dengan berbagai ujian juga salah satu nikmat. Jadi bukan sekedar materi. Salawat salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berjuang. Beliau dengan para sahabatnya memperjuangkan Islam sehingga Islam tegak berdiri sampai pada hari ini dan sampai di negeri kita, negeri Indonesia yang sering dibilang negeri Konoha gitu ya. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan yang sering disebut negeri Konoha itu mudah-mudahan ya tiba-tiba tadi sebelum bisa telepon saya sudah menggantikan. Ya beginilah nasib pemain cadangan Bapak Ibu. Pemain cadangan itu harus siap. Kalau pemain inti itu masih mungkin masih ada persiapan. Kalau pemain cadangan itu ya mau nggak mau harus siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di Ramadan ke-21, malam ke-22. Yang sudah banyak dibahas oleh para ustaz-ustaz dan komisi kultur. Kita di sini akan mengingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena tujuan orang berpuasa adalah takwa, bertakwa. Bertakwa itu kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Masalahnya adalah sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? 20 hari, masuk 21 hari, sudahkah ada tanda-tanda ciri orang bertakwa di dalam diri kita? Atau minimal bertambah? Ya, nah, maka dari situ saya akan sebutkan ciri orang yang bertakwa. Ini sekedar mengingatkan karena biasanya juga hilang tulisan. Sebentar. Karena biasanya sudah banyak yang menyampaikan bahwa ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, pekalongan yang cuma segini kecil aja, barangkali kita sudah merasa los, naik motor-motor kesel Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita dipersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Mungkin ada orang di sini yang sudah keliling Pekalongan, keliling Jawa Tengah, tapi mungkin yang keliling Indonesia masih sedikit. Itu dari Indonesia. Bagaimana dengan luas langit dan bumi? Dan alhamdulillah saya dulu berkesempatan sempat keliling Indonesia ya, walaupun di beberapa pulau, ya, alhamdulillah. Sempat diajak-ajak dulu, nggak pernah kemana-mana. Ternyata setelah di Bodor, saya bisa ke Sulawesi, bisa ke Sumatera, bisa ke Bali. Yang belum ke Lombok, yang benar-benar nanti saya bisa ke Lombok. Nah, di surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapangnya atau dia tidak punya. Berinfak atau bersedekah, karena sedekah juga tidak selalu dengan materi. Kita berbuat baik pun kita bisa sebut sedekah. Bahkan tersenyum kepada saudara kita pun sedekah. Ciri yang kedua adalah wal-kadhibina al-ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Mungkin bisa jadi kita bertengkar atau saling menghina dengan teman kita, saudara kita, tapi kita mampu menahan amarah. Kita mampu menahan amarah kita, itulah berarti di dalam diri kita sudah ada tanda-tanda ciri orang yang bertakwa. Apalagi di bulan puasa ini kita diharuskan untuk selalu menahan amarah. Yang ciri yang berikutnya adalah wal-'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu atau mudah memaafkan kesalahan-kesalahan. Tapi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ketika punya dosa dia langsung diminta maaf. Ketika dia punya dosa dia langsung memohon ampunan kepada Allah, kepada Rabb-nya, lalu beristighfar kepada Rabb-nya agar selalu diampuni segala macam dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah ciri-ciri itu ada pada diri kita sendiri? Kalau belum ada, berarti 21 hari kita jalankan masih belum mendapatkan tujuan dari puasa. Maka marilah kita introspeksi, marilah kita memperbaiki diri. Setidaknya kita masih punya waktu, insya Allah kurang lebih 9 hari, dan masih ada waktu 10 hari malam terakhir ini yang disebut malam-malam mulia. Mari kita gunakan kesempatan untuk banyak beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah, mohon bimbingannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Bapak Allah, mungkin cukup sekian menurut saya tahu. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang harus kita sering ucapkan di sebelum malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam kemuliaan, malam terakhir Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Kemudian mohon maaf apabila subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.